Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya, yaitu channel Dunia Pangan ID. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai struktur asam amino, di mana struktur yang akan saya bahas ini merupakan asam amino yang di luar pakem. Ya, pakem yang dimaksud di sini adalah asam amino yang memiliki struktur tidak seperti struktur biasanya. Ya. Kita sudah membahas mengenai struktur asam amino di video yang lain, ya, yaitu asam amino yang tersusun atas gugus utamanya, ya, yaitu terdiri dari C alfa, kemudian C alfa berikatan dengan ada H, ya, kemudian berikatan dengan karboksil, berikatan dengan rantai samping atau gugus R, ya, kemudian berikatan dengan gugus amin, ya. Ini merupakan struktur dasar asam amino, ya. Jadi sekali lagi ini merupakan asam amino dengan struktur yang biasa, ya, di mana asam amino ini memiliki struktur C alfa, ya, ini merupakan C alfa. Kemudian C alfa ini berikatan dengan COO, ya, atau karboksil. Kemudian berikatan dengan gugus amin yang disebut dengan NH3, berikatan dengan senyawa H, ya, dan yang terakhir berikatan dengan R group. Ya. Jadi sebagian besar asam amino dia memiliki struktur yang sama, ya, seperti ini, yang membedakan pada gugus R-nya saja. Tetapi beberapa asam amino, ya, ini tidak memiliki struktur yang seperti ini, ya, karena beberapa sebab. Salah satunya adalah karena adanya reaksi biokimia dan beberapa keperluan di dalam tubuh. Ya, jadi asam amino ini, asam amino yang tidak biasa, ini juga ditemukan di dalam tubuh, ya. Atau kita sebut dengan asam amino non standar. Ini merupakan asam amino di luar 20 asam amino yang sudah kita bahas, ya. Jadi kita sudah membahas di video yang lain, yaitu penggolongan asam amino, ada asam amino polar dan asam amino non polar. Kemudian untuk asam amino polar kita bagi menjadi asam amino bermuatan, asam amino netral. Muatan juga dibagi dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif, yang jumlahnya ada 20 asam amino. Itulah yang disebut dengan asam amino standar, ya, karena mempunyai struktur yang hampir sama, ya, yaitu mengandung C alfa, gugus amin, kemudian COO dan H. Kemudian yang membedakan adalah gugus R-nya. Sementara pada asam amino non standar dia memiliki yang tidak seperti itu, ya. Ini contohnya, ya. Contohnya pada O-fosfoserin, ya. Terjadi karena adanya modifikasi asam amino standar pada protein, ya, yaitu asam aminoserin. Ini contohnya pada O-fosfoserin. Ini merupakan hasil modifikasi serin akibat adanya reaksi fosforilasi yang melibatkan enzim protein kinase, sehingga dari serin berubah menjadi O-fosfoserin. Nah, jumlah asam amino yang tidak standar ini kurang lebih 300 asam amino non standar, ya, yang ini dijumpai pada sel. Rupanya asam amino yang non standar jumlahnya lebih banyak dari asam amino standar, ya. Asam amino standar hanya 20 asam amino dengan struktur yang sama, ya. Yang membedakan hanya pada gugus R-nya. Ini contoh yang kedua adalah hidroksiprolin, ya. Ini hasil modifikasi dari prolin. Prolin dimodifikasi karena adanya proses post translasi, ya, adanya post translasi, yaitu kejadian setelah adanya translasi atau post translasi oleh, ya, prokolagen prolin hidroksilase. Jadi enzim yang membantu perubahan prolin menjadi hidroksiprolin, enzimnya namanya adalah prokolagen prolin hidroksilase. Nah, ini juga ditemukan pada struktur kolagen, ya. Fungsinya di dalam kolagen digunakan untuk menstabilkan struktur kolagen sehingga dia memiliki struktur yang lebih kuat. Jadi dengan adanya hidroksiprolin ini malah justru kolagen akan bersifat lebih kuat dibanding tanpa adanya hidroksiprolin, ya. Sementara di dalam bahan pangan, kolagen ini biasanya digunakan sebagai filler atau bahan pengisi, misalnya pada beberapa produk, ya, misalnya pada gelatin, ya. Ini juga kemudian ada memang produk yang memang merupakan kolagen, ya, ini digunakan untuk beberapa keperluan di dalam produk pangan. Kemudian ada juga gamma
karboksiglutamic acid ya, atau disebut dengan GABA ya. Nah, ini merupakan hasil modifikasi dari asam amino glutamat ya, maka namanya karboksiglutamik ya, merupakan hasil modifikasi glutamat oleh kofaktor vitamin K ya, oleh koenzim vitamin K. Jadi vitamin K ini membantu perubahan modifikasi glutamat menjadi asam amino gamma karboksiglutamik acid. Gamma karboksiglutamid glutamic acid ini memiliki kemampuan untuk mengikat kalsium ya, yaitu kemampuan mengikat Ca, sehingga penting digunakan dalam proses penggumpalan darah ya. Ini berfungsi di dalam proses misalnya terjadinya luka sehingga terjadi penutupan jaringan-jaringan pada darah atau jaring-jaring darah supaya tidak menetes atau keluar terus. Nah, ini maka akan terbentuk gamma karboksil glutamic acid ya, ini yang fungsinya salah satunya dalam penggumpalan darah pada luka ya, dengan untuk apa pada orang-orang tertentu yang kadar gamma karboksil glutamic acidnya rendah, ini akan menyebabkan darahnya sukar membeku sehingga pada saat terjadi luka akan banyak keluar darah ya, dibanding dengan orang yang kadar gamma karboksil glutamic acidnya tinggi. Nah, ini ditemukan pada protein protrombin ya. Protrombin ini merupakan protein yang digunakan untuk menggumpalkan darah ya. Ini merupakan salah satu faktor penggumpalan. Jadi kita juga sudah pernah membahas mengenai faktor penggumpalan yang jumlahnya ada 13. Salah satunya adalah senyawa ini ya, merupakan senyawa gamma karboksiglutamik acid, dan merupakan senyawa ini merupakan asam amino yang memiliki struktur yang tidak seperti biasa. Nah, ini contohnya ya. Ini ada pada kolagen ya, ini terdiri dari glisin ya, hidroksiprolin, kemudian prolin, alanin, hidroksiprolin, dan dia berulang-ulang ya asam aminonya. Ini banyak kita temukan pada misalnya pada produk ceker ya, ceker ayam, ini kandungan bahan ini. Ini sebenarnya karena asam aminonya cuman sedikit walaupun kadarnya tinggi, maka nilai proteinnya akan rendah ya. Jadi nilai protein di dalam bahan pangan itu ditentukan bukan hanya berapa kadarnya saja, tetapi juga kelengkapan asam aminonya. Itu merupakan bentuk dari nilai protein. Nah, berikutnya ada hidroksilisin. Ini merupakan modifikasi lisin yang terdapat di dalam kolagen dan miosin. Ya, kolagen dan miosin. Ini protein ini merupakan protein kontraksi pada otot dan berperan untuk sisi terikatnya polisakarida. Ini contohnya adalah hidroksilisin. Kemudian ada juga sitrulin, ornitin. Ya, sitrulin dan ornitin ini asam amino yang ditemukan pada reaksi atau siklus urea. Ini merupakan komponen penting di dalam proses konjugasi urea ya, karena berfungsi untuk mengikat gugus amonia ya, gugus amonia yang dikeluarkan dari asam amino pada saat asam amino itu tidak berguna, dan kerangka karbonnya akan digunakan untuk menyusun energi, atau kerangka karbonnya akan dirubah untuk energi, maka senyawa NH3-nya harus dibuang. Nah, NH3 ini merupakan senyawa beracun bagi darah sehingga tubuh adanya memberikan namanya mekanisme siklus urea. Nah, siklus urea ini di dalamnya melibatkan sitrulin dan ornitin. Ya, ini yang merupakan bagian dari asam amino. Nah, ini contoh dari apa ornitin dan sitrulin di dalam siklus urea. Ini juga ada pembahasannya pada video tersendiri mengenai bagaimana siklus urea dan pelepasan NH3 dari sel otot atau dari asam amino yang tidak berguna yang letaknya di organ. Kemudian NH3 akan dilepas dan akan dikirim ke hati, kemudian dikirim ke ginjal, yaitu merupakan siklus urea. Nah, itulah beberapa contoh asam amino yang bentuknya tidak standar, ya, artinya asam amino ini memiliki bentuk tidak seperti biasanya, ya, sehingga dia tidak memiliki struktur seperti C-alfa, ya, kemudian gugus karboksil, karbonin, dan gugus amin yang dimana dimiliki asam amino standar yang jumlahnya 20. Nah, oke, terima kasih atas perhatiannya. Itulah pembahasan kita kali ini mengenai asam amino non standar. Ya, sekali lagi terima kasih.
Ya, jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.